Shalom, salam kasih, salam hormat kepada semua Bapak Ibu, Saudara-saudari, keluarga yang terkasih dalam Tuhan. Terlebih lagi saya menyapa kepada ketiga pribadi yang esa, hamba-hamba ilahi yang sudah berada di tengah-tengah dunia ini. Shalom, salam hormat, salam penuh cinta kasih buat roh Bapa Surgawi. Dialah Sang Pemegang Waktu yang sudah turun ke atas muka bumi ini, berdiam di dalam wadah casing Bapak Iman Lahago. Salam hormat, salam penuh cinta kasih buat Roh Alfa dan Omega, Tuhan Yesus Kristus, Imam Mahdi, Sang Sumber Cahaya, yang awal dan yang akhir, Raja segala raja, yang memerintah dalam kerajaan 1000 tahun damai, berdiam di dalam Pak Aditya Nugrahanto. Haleluya. Salam cinta kasih buat mempelai ilahi terkasih yang adalah Roh Kudus, Roh kebenaran, Sang Ratu Adil. Dialah malaikat Mary, malaikat Kitab Wahyu. Terpuji-pujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sekali lagi saya ingin membawakan kebenaran firman Tuhan yang Tuhan letakkan di hati saya pada saat ini Bapak Ibu, terdapat di dalam 2 Korintus bab yang ketiga ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata dalam nama Tuhan Yesus Kristus, "Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya." Ayat 17, "Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana roh Allah, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar." Haleluya, praise the Lord. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita serahkan seluruh hati kita untuk berbalik kepada Tuhan. Sekiranya masih ada di hati kita tidak mengenal jalan yang lurus, Imam Mahdi tidak mengenal pekerjaan proyek ilahinya di dalam wadah tubuh inkarnasinya, semuanya berbicara tentang roh, seperti mana ayat yang ke-17 mengatakan, "Sebab Tuhan adalah roh, makanya datangnya turunnya ketiga pribadi yang esa dalam bentuk roh. Berdiam di dalam Bapa Iman Lahagu adalah roh Bapa Surgawi, Bapa Yahweh, Yesua Hamasi Elohim, nama yang agung, kudus dan mulia, nama yang tidak boleh disebut dengan sembarangan. Oleh karena itu kita memanggilnya Bapa Surgawi dan roh Alfa dan Omega. Roh Tuhan Yesus Kristus sudah ada di atas muka bumi ini. Ia berinkarnasi menjadi anak manusia, sesuatu yang sukar dipahami oleh umat manusia. Karena apa? Karena firman Tuhan mengatakan ada selubung yang menutup pikiran mata hati kita. Hanya Tuhan Yesus Kristus yang boleh membuka selubung itu. Marilah kita datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita minta dibukakan segala selubung-selubung yang menutup pikiran hati kita. Karena firman Tuhan dalam ayat yang ke-15 mengatakan, "Sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutup hati mereka." Siapakah? Kepada siapakah ayat firman Tuhan ini tujukan? Tak lain tak bukan kepada golongan imam, guru-guru Taurat, golongan orang-orang Farisi, para pemimpin-pemimpin agama, orang-orang yang duduk di sinagog yang menanti-nantikan Mesias. Tetapi akhirnya apabila Yesus lahir, mereka tidak mengenal Yesus yang lagi menyamar sebagai anak tukang kayu. Ketika Yesus mengajar, ketika Yesus melayani dalam usia 30 tahun sehingga ke umur usia 33 tahun. Meskipun mereka dekat dengan Yesus, mereka tidak mau percaya, enggan untuk percaya. Mereka dikuasai oleh roh tidak percaya. Dan karena apa? Karena ada selubung yang menutup pikiran hati mereka.
Oleh karena itu mintalah supaya Tuhan Yesus Kristus datang ke dalam pribadi kita, menjamah hati kita untuk membuka selubung-selubung itu agar kita berbalik kepada Tuhan, sama seperti yang terjadi kepada Saulus menjadi Paulus. Ketika Saulus dikuasai sepenuhnya, ditutup pikiran mata hatinya, dikuasai oleh roh tidak percaya, dia tidak percaya kepada Yesus, dan dia mau membunuh para rasul, murid-murid Tuhan Yesus. Bahkan dia dengan penuh wibawa dengan surat kuasa mau menangkap para murid, para rasul. Tetapi akhirnya ketika Tuhan menjamah hatinya, ketika Tuhan bekerja dalam kehidupan Saulus, ia diubahkan dan dia bertobat, berbalik kepada Tuhan, dia berdoa dan berpuasa. Bapak Ibu, itulah harga yang harus dibayarnya. Marilah kita yang tidak mengenal ketiga pribadi yang esa, tidak mengenal Roh Bapa Surgawi, tidak mengenal Roh Alfa dan Omega yang sudah berinkarnasi menjadi manusia dengan memakai nama barunya. Mengapa mesti ada nama baru? Mengapa ia tidak memakai nama Yesus saja? Karena ramai Mesias palsu yang datang menggunakan nama Yesus. Makanya ia datang di zaman akhir ini menyelamatkan umat manusia dalam proyek ilahinya. Ia sanggup memakai 2 dos tanda binatang itu. Supaya apa? Supaya dalam tubuh inkarnasinya, di dalam tubuh Pak Aditya Nugrahanto, sang sumber cahaya itu sendiri, yang berbeda hanyalah nama, tetapi rohnya tetap sama. Roh yang sama mengerjakan proyek ilahinya. Roh Tuhan Yesus Kristus menyelesaikan misi penyelamatan di kayu salib. Di zaman akhir ini, Roh Tuhan Yesus Kristus, Roh Alfa dan Omega, hanya berbeda nama karena ia memiliki nama yang baru. Ia memiliki banyak nama dan banyak gelar Bapak Ibu, karena dia layak, maha kudus, maha agung, maha mulia. Karena kerajaan itu adalah kerajaan yang baru, kerajaan 1000 tahun damai, kerajaan gilang gemilang, penuh dengan cahaya. Lihatlah Pak Aditya Nugrahanto, dia penuh dengan cahaya kemuliaan. Dia sedang berbicara kepada dunia ini. Marilah kita datang kepadanya. Barang siapa datang kepada Pak Aditya Nugrahanto, kepada Roh Bapa Surgawi dalam Bapak Iman Lahagu, dan kepada Roh Kudus, Roh kebenaran dalam mempelai ilahi, kepada mereka dikaruniakan cahaya kemuliaan. Kita akan diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Nah, Bapak Ibu, ketiga pribadi yang esa ini membawa cahaya kemuliaan Tuhan. Mereka mendirikan kerajaan cahaya. Maka barang siapa yang mengenal ketiga pribadi yang esa ini, mereka percaya kepada ketiga pribadi yang esa ini, kita dikatakan firman Tuhan menjadi serupa dengan gambarnya, yaitu berbalik seperti mana Adam dan Hawa di Taman Eden penuh dengan cahaya kemuliaan. Mereka hilangnya kemuliaan Tuhan karena dosa. Demikianlah Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Kita berbalik kepada Tuhan supaya kita menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Haleluya, lihatlah kemuliaan yang semakin besar di dalam wadah casing mempelai Ibunda Fay Hamdani, Roh Kudus, Roh kebenaran, penuh dengan cahaya kemuliaan. Haleluya, praise the Lord. Marilah kita datang kepadanya dengan penuh kerendahan hati, menyerahkan segenap jiwa raga kita kepadanya. Karena pada saat ini Tuhan Yesus Kristus di dalam raga Pak Aditya Nugrahanto, dia juga bersaksi. Dia juga mencari anak-anak Tuhan yang rendah hati, yang mau diselamatkan daripada dunia tipu-tipu ini, dunia yang sedang berada dalam cengkeraman kuasa kegelapan. Karena roh Abaddon, Apollyon bersama dengan malaikat-malaikat perusaknya sudah turun ke atas muka bumi ini. Marilah kita datang kepadanya ketiga pribadi yang esa. Kita menemukan jalan kebenarannya. Tuhan Yesus Kristus memberkati roh, jiwa, dan tubuh kita. Haleluya, praise the Lord. Amin.